Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya sensor dan transducer yang berjudul pemanfaatan sensor gyro. Saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Eva Delini Sardi dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, Universitas Negeri Makassar. Langsung saja kita menuju ke mengenal sensor gyro. Jadi, sensor gyro adalah sensor yang dipakai untuk melacak rotasi atau perputaran suatu perangkat berdasarkan gerakan. Dengan kata lain, giroskop juga disebut sebagai perangkat yang dipakai untuk mempertahankan orientasi dari sebuah sudut agar tetap stabil. Kita menuju ke fungsi giroskop. Pada awalnya giroskop ini digunakan pada alat navigasi, kontrol rudal, dan bidang penerbangan. Namun pada saat ini penggunaan giroskop menjadi lebih luas, bahkan ditanam pada smartphone. Seperti pada smartphone Android, informasi yang dihasilkan oleh giroskop akan lebih presisi hingga putaran 360 derajat. Sensor yang ada di smartphone Android ternyata menggunakan sensor giroskop. Dengan adanya giroskop pada sebuah smartphone akan membuat penggunanya dapat melihat objek 3D yang ada di sekelilingnya. Untuk dapat melihat objek tersebut, pengguna cukup berpotensi gravitasi. Pengguna bisa menggunakan kacamata virtual reality agar bisa merasakan fungsi optimal dari giroskop itu sendiri. Lanjut, prinsip kerja sensor gyro. Dalam penggunaan giroskop, pertama-tama girosensor harus menjalani kalibrasi terlebih dahulu. Harus menjalani proses kalibrasi ini umumnya menggunakan bandul. Tujuan dari kalibrasi ini terdiri tak lain adalah untuk mendapatkan nilai faktor kalibrasi untuk yang dihasilkan giroskop berupa kecepatan sudut dari arah 3 sumbu, yaitu ada beberapa sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X menjadi suatu sumbu pi kanan dan kiri, sumbu Y yang nantinya akan menjadi sudut TH atas dan bawah, dan sumbu Z yang akan menjadi sudut PSI depan dan belakang. Selanjutnya, 3 jenis utama dari giroskop mekanik, giroskop piezoelektrik. Yang pertama ada giroskop MEMS mikroelektrik, menggunakan motor listrik untuk memutar disk kecil atau roda gila. Pada prinsipnya mekanikal, giroskop adalah sebuah piringan rotor yang berputar pada sumbu aksis yang mampu bergerak ke beberapa arah. Yang kedua ada giroskop piezoelektrik, memanfaatkan kristal yang ada pada sensor. Prinsip kerja berdasarkan tekanan yang didapatkan pada kristal sehingga menghasilkan arus listrik. Terakhir ada giroskop MEMS menggunakan perangkat elektronik dengan ukuran mikro. Contohnya ada ADRC 150 dan LISY 300. Kita lanjut ke penggunaan girosensor pada gadget. Yang pertama ada photosfer, yang kedua ada game 3D, dan yang ketiga ada Google Ski Maps. Pertama-tama saya akan menjelaskan photosfer. Fitur photosfer pada kamera Android yaitu pengambilan gambar panorama dengan sudut 360 derajat. Yang kedua ada game 3D, mobil berbasis 3D. Misalnya pada genre adventure, kamu bisa melihat peran girosensor saat menjalankan aplikasi mobil game seperti PUBG, di mana ketika ingin berputar melihat situasi sekitar pada arena game dilakukan dengan mengusap layar. Yang ketiga, Google Ski Map. Peran girosensor ini juga terdapat pada sensor Ski Map, yaitu sebuah aplikasi pameran rasi bintang. Aplikasi tersebut bisa menjadi salah satu sarana belajar astronomi. Cukup mengarahkan smartphone ke langit, kamu akan mengetahui nama-nama bintang dan gugusannya. Kita ke materi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan sensor gyro. Saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, membuat smartphone lebih fleksibel digunakan saat menjalankan aplikasi tertentu. Sensor ini dapat mengidentifikasi gerakan ponsel dari berbagai arah. Tentunya hal tersebut karena kemampuannya membuat orientasi dari sumbu X, Y, dan Z. Yang kedua, gambar yang dihasilkan lebih halus dan tidak patah-patah. Misalnya, pada tangkapan layar drone yang memanfaatkan teknologi sensor ini. Penggunaan tidak perlu takut arah berganti ketika smartphone pindah posisi. Hal ini karena pembacaan arah gyro sensor tidak dipengaruhi gravitasi. Yang terakhir ada kekurangan.
Pertama, karena kemampuannya lebih update tersebut membuat alat sensor ini memiliki harga yang relatif mahal. Yang kedua, hanya dapat digunakan jika ada akselerometer di dalamnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan